semua produk saya di Lalisa. Jadi kadang-kadang kita UMKM ini juga harus bisa memilih. Kalau di WH itu produk kami masih dijual 20.000, 21.000, saya masih oke, nggak apa-apa. Saya tahu mereka juga butuh masing-masing. Tapi begitu di Lalisa dijual berapa teman-teman? 48.000. Rite 48.000 kita ambil. Karena di sana kan nggak cash. Kalau cash tak luwe. Dan itu masih ngasih. Nanti kalau nggak dapat, hanya saya mau mereka turunin jadi 34.000. Tetap saya nggak mau. Kalau bisa di 21.000 atau maksimal 25.000 tak terus. Tapi mereka nggak mau. Karena Lalisa itu 30% dari hasilnya diambil sama yang punya lahan. Jadilah, ya sudah kalau begitu kata saya ambil gitu ya. Teman-teman harus ngecek juga. Kalau kita ke toko itu dijual berapa sih? Jangan sampai nggak masuk akal itu kita terima karena apa? Nanti kalau ada retur yang ke kosan kita sendiri loh, dia enak, titipan aja. Oke guys. Nah ini online yang ada di kami. Jadi saya punya website, itu website kami berbayar, www.bananania.com. Kenapa berbayar? Karena bayar di luar negeri itu kalau tahu website kita gratisan, mereka tidak akan lanjut. Sama juga seperti saya, kalau ada bayar nih kasih websitenya dia, tak lihat gratisan, di order pun saya nggak mau. Karena apa? Karena saya takut. Dirampok naik itu punya cash, nggak masalah. Tapi kalau nggak cash, tapi memang untuk luar negeri saya nggak pernah mau kalau nggak DP. Jadi harus DP dulu atau minimal 100% di depan. Kalau nggak DP 50%, nanti barang sudah siap semua, baru 50%-nya turun, baru barang saya gitu. Takut ya, emang klaten ngono ya dibuleti. Gitu. Nah di bananania.com pun saya sudah bikin web saya itu seperti Shopee. Jadi kalau mau ngeklik beli di situ bisa langsung keluar alamat rumahnya mana nih, kita ngirim alamat rumah nanti langsung keluar ongkos kirimnya, langsung keluar transfer kemana, langsung keluar nanti bisa di tracking barang itu. Kalau setiap ada itu saya juga pasti ada email, ini ada pesanan ke sini, pembayarannya sudah masuk. Jadi lebih oke guys. Nah ini ekspor market banananya yang sudah sering banget kita kirim. Dan kemarin saya juga baru pulang dari bulan lalu, September saya pulang dari Malaysia. Di sana saya nonton pameran, bukan pameran deh. Tahun lalu saya sudah pameran, tapi tahun ini saya pengen banget nonton pameran. Karena apa? Ternyata kalau kita pameran, apalagi saya berangkat sendiri sama suami saya, di counter itu kan banyak sekali orang datang tanya-tanya, waktu kita habis, saya nggak sempat muter. Nah ini kalau saya nonton pameran, saya lihat produknya rapiin, bisa di WD. Saya lihat bikin apa? Bikin cookies. Saya punya loh lukisan. Ini nomor satu saya malah bisa begitu. Akhirnya dari nonton pameran itu saya dapat 3 bayar. Jadi kadang-kadang teman-teman di sini kalaupun tidak ikut pameran, kalau ada pameran bagus, tidak ada salahnya. Loh kan biayanya gede bu, effort, tapi nggak apa-apa, hasilnya harus lebih gede. Karena ya sekarang sekalian sih saya kesana lagi tahu usia sudah kayak begini kan perlu check up. Jadi sekalian perginya sekalian. Tapi tak pasti harus pas pameran. Oke guys. Nah ini adalah pameran-pameran yang pernah kami ikuti dari tahun 2022 karena 2020 2019 belum ada yang ngerti banananya. 2020 COVID nggak ada pameran. 2021 isi COVID nggak ada pameran. 2020 itu baru mulai pameran-pameran kayak ini. Saya diundang, saya itu biasanya kalau pameran gitu ada yang sponsorin ya. Jadi diundang ke MIHAS itu diundang sama Anas Perdagangan Republik Indonesia di Malaysia. Jeddah Expo Arab Saudi saya diundang sama Kemenparekraf. Terus ke Singapura kemarin 2024 juga FHA Singapura itu saya diundang sama Bank Indonesia. Kita nginepnya tak pikir diinep-inep di warung Bank Indonesia di hotel mana gitu. Ternyata diinepkannya di rumah dinas Direktur Bank Indonesia Singapura. Ya Allah luar biasa, lebih bagus dari hotel. Kita nginep di situ selama 5 hari. Nah saya juga di Seoul Food Korea. Saya tuh habis dari pameran 3 hari. Bu, saya boleh nginep sampai seminggu? Boleh, silakan sama ibunya itu. Apa ibaratnya? Jadi saya nggak pindah hotel. Nah, terus
kita juga di kemarin diajak sama BNI Murah ke Seoul Korea, tapi saya nggak ikut karena barengan sama anak saya wisuda. Disuruh ikut, dipaksa-paksa, tapi saya aduh nggak lagi saya. Anak saya wisuda nangis-nangis. Itu murah ya sudah. Nah ini yang kemarin terakhir TI, nanti bulan depan ke Hong Kong. Oke. Ini ada beberapa gambaran saya waktu di Jeddah, ini waktu di Malaysia, Singapura yang tengah, sama ibu direkturnya Bank Indonesia yang di Malaysia, terus ini waktu di mana di Singapura, terus ini di Malaysia. Oke. Nah ini adalah MOU kami. Ini MOU kami pada saat di Nias Malaysia tahun 2023. Jadi ini hari kedua saya MOU-nya sama atas perdagangan. Jadi ada atas perdagangan, ada apa namanya? Ada ini Bapak Duta Besar Indonesia juga. Tapi di hari kedua saya diundang sama bayan saya untuk MOU lagi di depan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, ada videonya. Bentar, kita lihat. Ya, Mbak. Nah, soalnya teman-teman ya, Mbak. Sebentar. Dikeluarkan dulu suaranya. Soalnya ini dari ini ya waktu acara di Malaysia nya, jadi sama atas sama siapa Wakil Perdana Menteri Malaysia. Bisa ya? Ya wes lah, gak usah ngatur suaranya ngomong. Oke, dipulkan dulu. Udah gak keluar suaranya ya, gak apa-apa. Ini dia sampaikan kalau ada apa namanya perjanjian antara CV kami dengan itu. Nah itu bapaknya itu dari mana? Dari Indonesia. Udah selesai gitu, habis saya foto-foto gitu, saya tuh dijaga-jaga tuh sama bapak itu, sama si bapaknya. Zahid Hamidi apa ya namanya? Ya kalau nggak salah. Dari Indonesia ya. Saya pantas. Tak salaman. Terus tak salaman tak mau salaman. Kita tetangga bapak kita. Kakek ya. Kok pantas saya? Tadinya kan dia tanya dari Indonesia. Sekarang jadi dan saya lahir di sini. Nah terus saya kan udah terus diusung-usung sama si ajudan-ajudannya Pak Firman. Diusung-usung gitu terus saya. Udah sebentar Bapak itu masih ngomong terus saya nanti ya Pak. Saya di WA ternyata udah diteleponin sama Indonesia, ini kenapa bandaranya kosong gitu? Kenapa belum buka? Kan jam 9 pagi itu. Dan bukanya jam 9 pagi lah. Saya kalau misalnya buka dulu kok dia tak tinggal. Nah, suami saya tak tahu nyoteng. Udah mana saya nyoteng. Terus kan ada TV mana kan banyak Mas. Habis pulang ke hotel itu layang-layang. Aku ngobrol karo bapak nih mau. Saya wates. Itu yang kemarin di Malaysia. Oke, ada satu lagi MOU ya. Ini adalah MOU saya ada Bu Yanti nih dari Sleman. Saya minta beliau mendampingi karena kemarin pas ada di TI. Jadi ini pada saat saya MOU di TI. Oke. Nah ini sekarang ini saya tidak juga hanya MOU dengan buyer juga, tapi juga dengan partner. Jadi sekarang saya berpartner dengan UND untuk matching fund, untuk penelitian, dan juga untuk praktisi mengajar. Ternyata saat ini juga, ini belum saya masukkan, banyak sekali universitas yang minta saya untuk jadi praktisi mengajar. Kali yang terakhir di UPN, sebelumnya di IPY, sebelumnya di Institut. Ini pengalaman yang luar biasa, bisa sampai kemana-mana. Walaupun kita hanya UMKM, dodol keripik. Ini dodol keripik loh ya Allah, roti itu bukan yang fake, yang apa, yang produk itu kayak itu. Masih lagi, ayo Mbak. Nah sekarang ini aja ya, ini tadi sudah mau hampir selesai. Jadi MOU saya, saat ini juga saya punya MOU dengan beberapa
SMK. Jadi ada SMK yang sekarang ini punya yang audio input mode program TEVA. Ada yang pernah dengar? TEVA itu adalah Teaching Factory, di mana anak-anak UMKM itu harus membuat satu produk. Nah, ini saya juga secara rutin diundang ke SMK untuk menjadi guru tamu. Jadi menjadi guru tamu di sana. Besok pagi saya juga ke Panda untuk ngajarin anak-anak itu untuk bikin produknya. Permasalahan SMK itu adalah apa? SMK bisa memproduksi barang dengan enak, dengan bagus karena SMK-nya tunggal, tapi tidak bisa menjual. Ya, orang namanya menjual, apalagi mereka masih siswa, susah banget. Apalagi untuk SMK negeri itu kan sekarang lagi ada, sekarang kan nggak boleh ya SMK negeri dodolan atau diet gitu kan nggak boleh. Tapi ada satu badan yang namanya BLUD itu yang menengahi itu. Jadi karena SMK itu bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual, makanya kami juga kerjasama. Jadi kerjasamanya adalah sekarang saya minta sama SMK itu juallah yang produksilah yang saya bisa jual. Jadi kita kerjasama. Saya tahu SMK itu luar biasa. SMK Panda salah satu contoh itu adalah SMK yang didanai oleh Astra. Saya kemarin waktu MOU juga ada Astra, saya sama SMK. Jadi tiga pihak itu MOU. Di mana Astra yang membikinkan lab, yang membelikan alat-alat, SMK-nya yang memproduksi, kami yang membantu. Jadi sekarang karena saya juga tempatnya kecil, produknya oke, ya kan, saya juga bilang ke mereka, bikinlah yang bisa saya jual. Jadi ayo kita. Jadi mereka sekarang bikin, nanti saya jual. Tapi tidak semua produk. Jadi salah satunya tepung pisang. Bu, kalau di sana itu di Panda itu banyak sekali pisang utar. Boleh, silakan. Ibu bikin pisang utar, nanti saya beli. Bisa produksi berapa? Kami ditantang, Bu. Iyalah. Ibu butuhnya berapa? Saya butuhnya untuk dari Panda saja, karena kami juga produksi 100 kg pisang, tepung pisang per bulan. Kalau 35 saja gimana? Bu, cobalah dimaksimalkan produksinya. Kalau sampai 100 nanti kita beli semua. Oke. Akhirnya ya tetap di BO ya saya bikin 100. Walaupun nanti pada kenyataannya jadi berapa saya. Mereka juga punya mesin untuk bikin rambak pisang. Nganggur sudah dari sejak pertama kali dibelikan Astra sampai sekarang. Saya bikin, ayo Bu, itu dibikin, nanti hasilnya jual ke saya. Oke, sampai berapa bisa tidak? Bisanya berapa? 50 kg per bulan. Saya padahal butuhnya saya 400 kg. Oh ya sudah nggak apa-apa, 50 kg saya bikinkan. Saya bilang tapi hanya jadi 16 kg. Ayam umat gitu. Ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya sebisanya berapa saya ambil. Tujuannya adalah apa? Karena saya ingin membantu juga SMK itu untuk bisa punya duit. Saya juga membantu diri saya sendiri untuk saya bisa dapetin produk yang sudah saya tahu bahwa produksinya dia bagus, labnya juga bagus, dan higienis seperti itu. Jadinya saling ini simbiosis mutualis. Ya, jadi itu Mbak, jadi itu beberapa ini ya pengalaman dari bandananya. Saya itu kadang-kadang untung ya aku biar orang terus jadi karyawan. Coba kalau saya jadi karyawan dulu, ya sampai saat ini saya masih pergi pagi pulang sore. Dikit-dikit ada tangannya. Kalau sekarang kan saya bisa pergi kemana, saya pergi ke Arab Saudi 15 hari, saya pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura. Karena saya itu kadang-kadang punya prinsip begini. Usaha yang baik adalah apa? Usaha yang bisa jalan, usaha jalan, pengusaha jalan. Nah, itu harus inikan di mindset teman-teman semua. Jadi apa? Kalau kita bisa jalan-jalan, usaha tetap bisa jalan, artinya produksi itu harus dilepas. Produksi itu harus bisa berjalan sendiri tanpa ada kita. Nah saya nek ngomong terus ngono kuwi, yo produksi mandek, yo piye? Saya lebih bawa ibu. Yo piye? Ora mandek ra iso dadelan. Tapi saya kemarin pergi sampai 20 hari malah ke Jakarta. Cara 18 hari saya 20 hari. Ya tetap aja seperti biasa. Produksi tidak. Kalau misalnya, Bu, nanti resepnya nek dicontoh piye?
nyontor sepi. Ya apa-apa rezeki itu sudah tertata atau tidak. Ya nggak sih? Rezeki itu sudah orang produksi bisa, siapapun bisa. Cah SMK ya produksi api-api. Nah, kuncinya itu bagaimana kita bisa menjual produk kita, bagaimana kita punya link yang luas, bagaimana kita punya kesempatan dan juga mungkin nasib baik. Itu juga. Tapi kan kita sendiri nih. Jadi, saya pernah mentor saya dulu, saya pernah dapat pelatihan pas kompetisi gitu ya, terus berat sama lebih baik produk atau maksudnya apa? Lebih baik produknya yang diunggulkan atau orangnya yang unggul? Maksudnya kita sebagai orang, jawabannya sangat yang baik pasti akan mengangkat, pasti akan payu dan itu bayangan saya. Ternyata tidak, bukan. Yang utama adalah orangnya atau si ownernya. Karena apa? Produk baik sekalipun dia tidak bisa menjual, sama saja. Kuncinya adalah kita yang sebagai owner. Jadi ya, bisa kok otaknya semangat terus ya. Ada yang sampai sering bilang, jelas saya semangat. Kalau saya nggak semangat, yang ada di belakang saya, tim saya, ya udah lu ngerokok, ya kan? Wah belum, semangat, kok soalnya begini. Anak bos saya semangat, ayo pak, kita semua semangat. Itu kunci. Terus link yang luas, kita kenalan sama dinas-dinas, kenalan sama BUMN, sama apa-apa. Bank Indonesia salah satunya. Mbak Evi sudah binaan Bank Indonesia? Oh belum. Oke, jadi teman-teman di sini harus jadi binaan Bank Indonesia tahun depan. Harus sama binaan Pertamina. Wah caranya. Saya jadi binaan Bank Indonesia sejak tahun 2020. Caranya itu lewat kurasi. Jadi dulu saya lewat kurasi. Waktu itu di-share di apa ya? Pokoknya ada bukaan binaan Bank Indonesia kayak gitu. Dulu saya belum bermain Instagram, jadi dulu waktu itu di-share di YouTube. Terus saya coba, ternyata di sana tuh ada 300 orang yang kayak kita pengen jadi binaan Bank Indonesia. Dan yang terpilih hanya 30. Seperti kata Pak Ale tadi, ada 3 juri dan saya dijatuhkan ya Pak, dibantai di situ. Tapi saya tetap, ya jadi ini memang ini orang. Jadi saya dibantai, saya tetap bisa jawab, tapi dengan sopan. Saya dibantai. Produknya apa Bu? Dulu saya masih pakai bukan plastik. Saya dari awal nggak pakai plastik, tapi pakai aluminium foil yang gede. Karena saya belum bisa kayak gini. Yang ada jendelanya, yang terus saya kasih stiker. Produknya apa Bu? Kripik pisang. Kripik pisang ini bedanya apa sama kripik pisang yang lain? Oh, ya, varian rasanya 3. Bilayanya aku jadi lagi beli terus. Kok mereka kan juga kono 15 sono. Ya omnya ini halal saya belum punya, Beko apa lagi, Haki ya nggak punya, saya nggak punya apa selain PERT. Coba unggulan apa? Aku sedih. Ya ini kan nanti bisa dikembangkan. Ya harusnya kamu tuh punya ide kreatif, inovasi dong rasanya. Gini Pak, kalau menurut Bapak, kira-kira inovasi ini apa ya? Tak balik dong. Ayo misalnya bikin keripik pisang rasa gudeg, keripik Jogja asli gitu ya. Benar persis saya ngomongnya gitu ngomongnya. Aku ya bayangin, apa nanti laku Pak? Apa dia bilang gitu? Kadang-kadang saya berpikir membuat produk itu adalah produk yang laku Pak, yang selain orang. Ya aku tetap ngeyel. Kalau Bapak bilang gudeg, aduh, berarti apa ya laku? Ya siapa tahu, coba aja misalnya kalau kamu nggak suka dengan gudeg, misalnya keripik pisang rendang rasa Sumatera gitu. Tak bayangin. Oh ya bisa yuk. Oh ya bisa bayangan saya. Oh ya bisa juga ya Pak. Oh iya bagus. Jadi gini ya. Jadi apa nih istimewaan? Apa keunggulan produkmu sehingga Bank Indonesia harus membina kamu? Apa? Justru karena saya belum apa-apa. Jadi Bank Indonesia harus membina saya. Kalau saya sudah jadi, saya sudah gede. Gak perlu dibina. Ini kalau saya dong, kalau aku lewat jatuh kamu terus gitu ya. Ya sebelah jadi ada juri itu yang satunya
tanya tentang kemasan, yang satunya tentang perizinan, aku yang udah yang satunya lagi misi atau visi ke depan. Kalau saya di bidang Indonesia saya mau ngapain? Nah, akhirnya nggak ada ekspektasi apapun, saya langsung pulang karena dengan juri satu aja saya sudah merasa gagal total. Saya pulang. Sementara teman-teman yang lain masih menunggu sampai jam 3 sore. Saya langsung pulang begitu masuk satu-satu. Saya langsung pulang. Paginya nggak ada pengumuman dan saya belum kenal siapapun yang ada di kurasi itu, saya nggak ada kenal sama sekali. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada jawaban. Saya lost face berarti aku memang tidak belum saatnya menjadi bidang baik. Ternyata bulan Maret saya dimasukkan 30 orang bidang. Oh ternyata bapak saya sudah jadi apa diminta ternyata itu masuk. Saya akhirnya dengan Bina Bank Indonesia kita sering diajak pameran, sering diajak pelatihan juga, sering diajak. Saya pernah diajak pameran ke Cina sama Bank Indonesia, tapi saya nggak karena 2021 masih gitu. Nah ini adalah kolaborasi bandaranya itu ya, salah satunya dengan Tropika Naslim dengan ini aja yang sudah saya ceritakan dengan KAI. Nah ini adalah OEM atau maklun. Ada yang pernah tahu maklun? Tahu? Ya apa mbak? Kita pesen ke tempat orang, tapi pakai merknya. Iya betul. Dan itu kebalikannya. Orang yang pesen ke tempat kita ya. Jadi orang yang maklun ke Bandanania. Orang maklun ke Bandanania dan ini contohnya adalah ini salah satunya, ini adalah Archipelago Kanada. Tapi walaupun produk ini punya kita Bandanania, tapi di sini nggak ada Bandanania-nya, tapi di sini produced by CV Kalimantan Pertama Sleman Yogyakarta Indonesia. Imported by Archipelago Archipelago Incorporation Vancouver Kanada. Dan ada tulisannya besar. Product of Indonesia. Jadi kalau tidak ada tulisan ini dikirim dari Kanada. Kemasannya. Kalau nggak ada tulisan ini saya udah bilang tidak akan saya isi. Jadi karena ada ininya, ya udah saya mau isi. Terus saya kirim lewat laut. 6 minggu di laut. Jadi saya kirimnya, saya kasih mereka harga FOB atau free on board. Free on board itu adalah tanggung jawab kita hanya sampai di pelabuhan. Jadi saya kirim ini sampai di pelabuhan Jakarta, di gudangnya mereka di Tanjung Priok. Selanjutnya mereka yang memikirkan sendiri caranya bagaimana. Nah ini saya juga lagi ada kemarin di Malaysia saya dapat 3 bayar dan salah satunya itu mau membeli brand Bandanania ini masih saya. Jadi salah satunya itu pengen juga jadi distributor tunggalnya Bandanania di Malaysia. Jadi dia mau brand Bandanania ini dibeli. Saya ditanyain harganya berapa. Saya masih belum bisa jawab. Karena dilema. Kalau saya kasih brand Bandanania itu ke mereka, memang saya bisa jual di Indonesia atau di negara lain saya bisa jual. Tapi kalau ada orang Malaysia yang mau pesan Bandanania lagi, saya harus tolak. Saya dapat 3 bayar. Tapi kebetulan yang 2 bayar ini mereka sudah mau untuk pakai brand asli. Ada yang mereka ingin, ya saya mau ngembangin pisang di sini dengan brand saya, itu silakan. Satu yang mau beli Bandanania itu pengusaha yang punya mixu di beberapa tempat di Malaysia, di Kuala Lumpur. Mari saya ketemu, diajak melihat ininya apa, mixu yang ada di tempat ini. Saya juga ketemu sama bayar saya yang ada di Putrajaya kemarin. Saya malah diajak keliling ke pabriknya dia, ke rumahnya dia, narik alamat. Saya besok ke Indonesia ya, ke Jogja ya besok. Aduh ya aku mau beli koboi padahal diajak keliling orangnya baik sekali. Besok tidak bisa makan ini ya, yuk makan restoran Indonesia. Saya dicarikan restoran Indonesia yang namanya Ole Bali. Aduh saya sampai ya Allah, bayar kok pada baik-baik kayak begini gitu ya, rezeki luar biasa. Nah kayak gitu ya, jadi apa ya? Ya semua itu harus berproses. Kalau sama buyer kita harus jadi jodoh lah, kayak kita cari jodoh. Kalau mau cari buyer itu mungkin dia order banyak kalau kita nggak kenal dengan buyer. Sebelum acara MOU dia saya itu adalah buyer ketemu saya di Hongkong kamu terus mau ke Jakarta, bisa ikut saya bisa ke Jakarta. Walaupun saya biaya sendiri, saya ke Jakarta lah. Saya pengen ke Tanah Abang karena dia udah 70 tahun. Saya
beliau naik Grab, tak foto, tak apa, tak ini. Jadi kan di situ sudah ada trust. Ada yang namanya ini ya, apa namanya, apa? Kayak udah dekat dari hati ke hati. Makanya dia tidak sama sekali tidak susah pada waktu kita MOU. Terus yang saya ngajak saya keliling-keliling itu, dia juga, oh, di sini ya, di Malaysia ya, ya itu ketemu sama saya pameran di Minhas, saya kontak lagi, saya mau datang. Dia mungkin heran, kok saya masih simpan nomornya dia. Akhirnya malah saya terus diservis, dia pengen jadi, malah saya ditambahin satu, pengen coba bebek tempe katanya. Kolaborasi kan Mbak. Oke, gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman saya. Sudah selesai. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya mungkin? Ya silakan Mbak. Yang namanya makanan itu kan biasanya pasti ada masa berlaku ya, terus ada basinya. Itu yang paling lama berapa bulan? Terus kalau seandainya sudah mepet expired, cara menanggulanginya apa? Terus kalau masalahnya tepung itu ya untuk stunting, itu apakah nanti ada ide untuk yang namanya stunting kan berarti sumbernya dari ibu hamil? Enggak selalu. Dari makanan dari konsumsi bayi. Tapi kayak saya pernah ada penjelasan tuh dari ibu hamil. Bisa. Apakah ada juga ide untuk yang hamil dengan ini? Kayaknya boleh juga ini. Bisa saya kembangkan ini. Oke, terima kasih pertanyaannya menarik. Yang pertama tadi tentang expired. Oke, memang banyak sekali. Tadi saya ngobrol sama siapa ya dari awal? Oh, sama Mbak. Ibu kenapa punya saya hanya 2 bulan? Iya, karena pakai plastik. Kalau kita pakai aluminium foil, yang murni aluminium foil ini bisa lama. Karena apa? Karena sinar matahari tidak akan bisa tembus. Kalau paper metalizer, ini pun masih bisa tembus. Tapi kalau yang ini sudah tidak. Nah, ini kenapa banyak orang yang suka pakai paper metalizer dibandingkan ini? Karena ini itu murah. Kalau yang ini, itu saya sekali bikin sekarang 100.000. Kalau 100.000, saya sambil nangis-nangis ya, 200 juta lebih loh saya keluar sekali bayar. Gitu. Karena tapi saya tetap ngotot pindah dari yang tadinya metalizer menjadi aluminium foil karena itu, karena dia akan bisa jauh lebih. Nah, kalau paper metalizer ini adalah saya tetap pesan juga, tapi untuk yang misalnya kayak hotel kayak ini, untuk KAI pun sekarang kami sudah pakai full aluminium foil. Karena dari kemasan itu bisa memperpanjang umur simpan produk. Contoh, Ritop. Ya. Ritop itu kalau misalnya Mbak Evi produksi atau Mbak Evi gule apa? Nah, gule. Misalnya gule, kan Mbak Evi dulu pakai kaleng. Tapi tidak semua negara itu mau terima kaleng. Karena pernah ada kejadian di Amerika, kaleng yang dikirim dari Indonesia itu Barat. Itu membuat mereka satu noda setitik rusak susu sebenarnya. Apa bisa lagi. Tapi makanya sekarang banyak sekali UMKM yang sudah membuat produk-produk seperti Mbak Evi untuk diritopkan. Ritop itu hanya pakai plastik, tapi dia bisa awet di suhu ruang sampai 1 tahun. Pak Heru KNR itu sudah ahli. Dan dia punya mesinnya dan teman-teman bisa banget meritopkan di tempat ini. Ya toh Mbak? Ya nggak? Tahu nggak Mbak? Tahu harus izin. Iya, izin BPOM-nya harus pakai macam. Nah itu memang konsekuensi. Kalau izin Ritop memang harus F0 segala ya Pak. Ya ada F0 segala ada macam-macam. Tapi ya saya pengen cerita di sini bahwa sebetulnya kalau mau produk tahan lama walaupun tidak pakai pengawet, walaupun tidak pakai apa, kuncinya dari kemasan. Oke. Terus tadi apa lagi Mbak? Kalau dia mepet sudah expired gimana? Nah, kalau mepet sudah expired, itu biasanya saya ambil 3 bulan sebelum saya bilang sama saya ambil 3 bulan. Nanti saya akan jual dia di surplus. Ada yang tahu surplus nggak? Coba carikan yang tadi online tadi. Surplus ini. Terus. Nah, surplus ini adalah aplikasi di mana kita bisa jual produk kita yang belum expired tapi sudah agak membahayakan. Bukan maksudnya mendekati itu bisa kita jual di situ dengan
hotel itu kadang ada tempat dia bikin kue, pasti ada kan di lobi itu. Nah, kalau sudah jam 8 malam, mereka akan kasih diskon 50%. Saya tuh kalau di hotel bagus, suka nungguin volume berat di order 50%. Nah, kita tunggu. Oh, narang banget ya. Nah, 50% masih bagus. Tapi buat mereka sudah nggak bagus lagi. Nah, hotel-hotel itu juga jualan di situ. Dan itu produknya bisa diambil pakai kucing atau pakai ojol maksud saya. Nah, saya juga begitu. Biasanya kalau tak pasang ada berapa 5 tak pasang, berapa tak pasang, udah deh. Itu salah satu. Kalau tidak, kadang-kadang saya juga bikin beli 2 gratis. Gratis satunya ya, ada tulisannya gratis. Tapi biasanya saya berikan untuk orang yang beda rasa. Misalnya dia beli coklat sama beli madu, ya nanti saya kasihnya yang jangan itu. Biar dia juga merasakan. Itu salah satu cara. Tapi pada saat ini sebenarnya ya, saya ini sekarang sudah mulai mencoba untuk mengurangi konsumsi. Jadi saya mulai membuat namanya TOP. TOP itu adalah top of payment. Jadi top of payment itu kita misalnya ya kayak Java tuh oleh Java. Itu dia ambil 250. Gitu. Sekali ambil 250, 15 hari kemudian dia harus bayar tuh 250 itu. Gitu. Jadi tanpa itu. Tapi ada juga yang di kayak di teras-teras Malioboro itu kan banyak. Saya bilang ke mereka, bayar 15 hari kemudian. Tapi kalau nanti ada expired, saya tukar. Boleh. Tapi kalau yang di Java dan di KAI apa saya nggak. Nah, boleh kayak gitu. Jadi saya tukar pada saat sudah. Tapi nyatanya nggak ada yang muter. Kayak gitu. Jadi kita kalau dulu di awal-awal, sopo sih kenal banana dia nggak ada. Saya mau bilang di toko bu, saya mau jual ini tapi bu beli cash ya. Oh, karena saya gelap dia nggak mau. Tapi karena sekarang mungkin sudah banyak beberapa toko sudah banyak kenal, jadi cash ya. TOP wes 30 wes 30 rapopo TOP 30 maksudnya 30 hari kemudian. Tapi kan saya nggak kenal. Itu sih. Berarti kalau awal kan pernah nggak laku kan? Itu gimana cara laku? Kalau misalnya nggak laku, dulu ini saya nangis pada saat COVID. Di awal COVID saya pasti semua ke toko oleh-oleh. Tahunya toko oleh-oleh itu tutup. Dan kita nggak ngerti itu toko oleh-oleh kapan bukanya. Di WA orangnya nggak pernah ngangkat. Di telepon nggak pernah ngangkat, di WA nggak pernah jawab. Akhirnya tahu-tahu setelah COVID dia buka lagi ya usia. Terus gimana buang? Dibuang tapi ada caranya. Jadi karena kami sudah ACCT, ada caranya untuk tidak dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi satu kemasan kami potong-potong kecil-kecil. Isinya kami buang. Kadang-kadang malah dipakai untuk diremuki terus dipakai. Itu masih. Tapi yang pasti kemasan harus dihancurkan. Kalau enggak, nanti ada orang yang kita nggak tahu ya, orang banyak, waduh, sebenarnya orang sing ngepos, sebenarnya enak, padahal dibuang. Ya, jadi hati-hati. Karena sekarang dunia medsos luar biasa. Jadi seperti itu. Aduh, Pak Sony kok bisa mengundang selera ya? Makan bakso dulu kok? Oh, tanya dulu. Oke, siap. Ya. Kita mau ikutan pembicaraan. Oke. Nah, kalau Mbak, ya. produksinya. Oh ya, itu bisa. Tapi biasanya saya harus melalui ini bu. Jadi kan karena tempat produksi itu kadang-kadang harus sesuai dengan perizinan ya. Kalau mungkin perizinannya itu sudah sesuai, misalnya sudah tempat produksinya sudah terpisah dari rumah, sudah ini itu bisa. Monggo, saya sih terbuka. Siapa yang mau kerja sama? Ya kayak KWT itu, saya bilang sama KWT. Kalau KWT-nya masih mepe, tepung pisang di jalan dan kena debu, saya nggak mau. Tapi kalau KWT misalnya punya satu lahan yang di atasnya dikasih sederhana aja lah, tutup sederhana sehingga itu tidak kena debu, monggo. Jadi karena keamanan pangan itu juga perlu kita perhatikan. Gitu nggak? Oke. Punya produk apa? Saya olahan lidah buaya. Oh, lidah buaya. Oh ya, bisa janji olahan. boleh, monggo. Siapa lagi? Ya silakan mas. Nanya yang pas awal usaha 2019 ini. Iya betul. Itu awalnya sendiri atau langsung ada
ada sendiri mas. untuk bagian produksi itu yang pertama kali direkrut karyawan atau bagian apa? Oke, ya. Terus Terima kasih. sama alat juga Bu. Alatnya awalnya Oke. sederhana terus sampai ada. Iya, terima kasih mas. Jadi dulu awalnya 2019 saya sendiri, nggak ada karyawan, CEO tenang. Jadi saya juga yang dodok pintunya Bu Pamela itu ya saya. Pamela, saya punya produk ini. Keripik kok apik men, padahal yang ini kok beda nek ini keripik kabeh sama. Keripik kabeh plastik. Ya makanya Bu, yang ini harganya nggak jauh beda loh sama punya ibu. Dia ngecek, suruh adminnya gitu, coba cek. Oh iya, kabeh gatel. Terus oke kita 9 toko ya. Itu pertama kali saya ketemu. Ternyata itu ya. Terus saya ke Mirota. Jadi Mirota Progo itu semuanya saya lakukan sendiri. Toko oleh-oleh juga saya datang sendiri. Ambar Ketawang saya datang sendiri, ditolak. Saya datang lagi bulan depannya, ditolak meneh. Saya datang yang ketiga kali. Artinya apa? Kita tidak boleh patah. Saya ditolak itu udah biasa. Nah dulu pada waktu awal-awal saya kalau keripik pisang rasa coklat itu saya dulu pakai rodong wadah apa? Pupuk tak gini kesel ini kira ya dindingnya toh orang maksimal tak gini terus lama-lama saya kotok mas 5 kilo lah pijet itu karena betapa saya dulu pakai kompor yang ada di rumah dulu kompor ada dua satunya langsung gitu terus tak korek ini gitu nah itu yang saya pakai produksi dulu awal itu terus wajannya juga masih wajan kecil wajannya di rumah lama-lama kita wajannya besar nah kompornya juga sudah ganti yang karena dapat hadiah kan dapat hadiah terus saya dulunya pakai oven tangkring ya sekarang sudah oven tangkring ya dari hadiah lomba jadi saya tuh kalau masuk ke produksi itu di pas aku menang ini senang nah, terus dulu bagian yang pertama kali saya rekrut adalah apa? Produksi. Karena kalau saya pagi produksi, siang saya muter. Belum lagi anak saya juga. Anak nomor 1 dulu udah SMA ya, dia udah naik motor sendiri. Dan anak nomor 2 masih SD. Nomor 2 masih SMP, nomor 2 masih SD. Jadi saya dari sini ya, wes pokoknya tetap aku bawa keripik obat banget, nggak motor dari sini ke kota setor ke Pamela. Jam 11 jemput. Habis anak alarm jemput anak yang nomor 3. Sekolah kota balik jebret naik Sleman anakku naik SD bodoh. Pes duduk di rumah manis wes makan aku pergi meneh. Jam 12 aku luang meneh utang. Jam 2 anak saya nomor 2 mas. Orang metok meneh. Sampai sekarang dia belum bisa naik motor. Jadi aku tetap. Terus wes jam 2 lagi. Ya Allah aku nak balik rono panas rampun. Lama saya cuma di jalan. Akhirnya tadinya saya sendiri terus saya rekrut 2 orang produksi. Apakah karena 2 orang produksi tidak? Pertama kali 2 orang produksi minta kakak adik. Saya sama kakak saya ya daripada di sini sepi kan ngomong dengan dia. Oh iya nggak apa-apa. Dulu saya belum kayak gini, dulu masih separuh. Dulu yang sini saya sewakan. Soalnya saya KPR. Uang sewanya, ya Allah ini rahasia perusahaan ini. Dulu ini saya nggak bisa beli ini, saya KPR, tapi biar bisa bayar KPR-nya saya sewakan separuh. Yang separuh saya pakai untuk usaha. Nah terus sudah ini kan saya sendiri, udah sama kakak lah nggak apa-apa. Dia punya teman, dia sama kakaknya. Mau tuh si cinta. Sebenarnya akhirnya juga saya cari lagi. Bu, 2 orang dia sama teman saya. Waduh, bisa KP. Tapi saya nggak punya pilihan. Ya wes lah, nggak apa-apa. Satu, uang loro, wes terjadi. Tahu apa? Dua-duanya keluar samaan dan dua-duanya bikin produk yang sama. Jadi kalau teman-teman tanya apakah saya dengan share resep kayak gitu saya nggak ada resiko? Ya ada. Saya tahu. Saya dikasih tahu kan karena orangnya juga cuma dekat sini kan saya ngerti ya. Jadi sekarang yang lain jualan keripik pisang betul ya. Apa-apa. Saya ketemu dia juga saya masih baik-baik saja. Dia nggak bilang kalau dia produksi, tapi saya juga ya masih biasa lah masih biasa. Terus akhirnya tak gelap seberapa jauh dia bisa jualan.
berapa lama dia bisa berjualan ini. Akhirnya nggak lama, cuma sebulan dia nggak sanggup. Sebulan nggak sanggup, bulan berikutnya udah WA saya. Bu, saya mau kerja. Ya, untungnya mau jatuh di lubang. Walaupun saya merasa rezeki sudah tertata tidak, tapi saya justru kayak orang-orang yang kayak gitu saya nggak respect. Oh, mohon maaf mbak, saya udah punya orang produksi sekarang. Jadi saya share di grup kelurahan. Saya butuh karyawan 2 orang. Wah, saya untuk ngomongkan banget. Tapi sejak saat itu saya merasa ini karyawanku kenapa ya kok keluar terus? Kalau karyawan keluar terus, yang salah bukan karyawannya, tapi saya. Nah itu pelatihan itu juga saya dapat dari TKS. Mas siapa kan? Ya Pak Heru, bukan Pak Heru. Ya Pak Heru ya, yang benar Pak. Pokoknya nek ono sing nggak beres, itu kita harus ngaca diri dulu sendiri. Ajarnya apa sing sudah kulakukan atau belum kulakukan? Ternyata ya itu, karena karyawan itu kadang-kadang tidak melulu hanya membutuhkan duit, tapi juga membutuhkan yang namanya keamanan. Keamanan dalam arti apa? BPJS. Aman. Dia sakit-sakit, dia ini sudah ada kartunya. Yang kedua, ada yang namanya, ya Allah, sini. Ini loh fotografernya, ya Allah, beliau kesini. Tadi tak omongin loh, sini Ci. Aduh. Saya udah rambut. Oh ya. Oke, udah mau selesai Ci. Terus ada itu juga butuh yang namanya private evangelism. Saya cerita dulu awalnya saya pada waktu pertama kali sudah punya baru 4 karyawan kalau nggak salah 4 karyawan, saya kan bilang di tata tertib ada masuk jam 8 sampai jam 16. Saya jarang banget di sini ya, saya kalau kesini tuh paling jam 2 jam dan biasanya tidak pagi-pagi banget. Pernah suatu hari saya datang jam 8, jam 8 belum ada satupun. Dulu kok ya saya tungguin 8.15 krik konsolnya belum ada yang datang juga. 8.30 belum ada datang juga. Akhirnya saya ngamuk lah di grup, ini gimana kok kalian belum ada yang datang gini. Akhirnya maaf bu, telat tadi ngantar anak, maaf bu, dan saya gembos, maaf bu. Oke, maaf, apa ini gimana nih kalian maunya kayak maaf bu, ini mau apa ya udah gini aja deh, saya bikin aturan. Yang ini saya cari absensi sidik jari, besok pagi harus telat semenit tak potong. Tapi nanti kalau tidak telat nanti kita ada bonus. Saya ada bonus yang namanya bonus offset. Dimana kita punya offset sekian persennya. Kalau lebih angka bisa. Jadi sampai sekarang ini yang tidak lagi. Karena itu juga saya selalu bilang ke teman-teman itu saya saya mempunyai keyakinan bahwa kalau kita kekeluargaan di dalam tempat kita kerja, kita bikin suasana kekeluargaan, itu nanti pasti akan ada. Jadi contohnya kayak besok kita mau senang outbound ya mbak. Kita mau outbound di Klaten, sekalian river tubing. Itu dekat, satu hal yang sederhana, tapi itu menyenangkan semua orang. Padahal ini murah loh, ini Klaten loh. Katakan Eropa wecing ini. Tapi semuanya pada senang gitu. Jadi rame-rame naik high ace 17 orang. Saya sewa dulu tempat di sana. Kayak gitu. Sederhana. Tahun lalu kami kebetulan saya ada karyawan yang menikah, orangnya di pestanya di Magelang. Kami ke Magelang, tapi sekalian ke Cilanjur, sekalian kemana ya kayak gitu. Jadi tetap harus ada satu saat di mana kita ngerem, kita harus tegas, tapi ada satu saat di mana kita harus merangkul mereka. Itu kuncinya. Karena di sini semuanya owner, jadi saya pergi. Tipsnya. Oke, ada yang lain mungkin? Ada tanya lagi? Ya, silakan. Bagaimana caranya maaf ada? Oke. Kan sampai di pelabuhan. Ya. Jadi minimal ordernya itu. Oke, ya.
itu sangat banget tergantung dengan ordernya mereka dan dengan MOQ yang kita MOQ adalah minimal order quantity. Kalau mau minimal order quantity biasanya dari kita, bayarnya justru akan bertanya MOQ-mu berapa? Ya tergantung sama jenengan hitung aja. Saya itu kalau misalnya untuk harga FOB itu saya sudah punya yang namanya kalkulator ekspor. Nanti kalau perlu saya bagi deh. Jadi ada yang namanya kalkulator ekspor itu dimana kalau dari harga kita itu dimasukkan ke situ, nanti untuk persenannya dia akan menghitung sendiri. Oh ini untuk biaya ongkos kirimnya, oh ini untuk biaya dokumennya, oh ini sudah ada. Jadi akan ada keluar. Kalau masalah MOQ itu bisa dengan pastikan misalnya, oh aku 100 minimal order untuk harga sekian, ini harus 100 karton. Atau misalnya satu kartonnya isi 40, ya berarti 4.000 gitu kan. Ya nggak apa-apa, berarti 100 karton ya. Tapi kalau MOQ ku kok enggak bayarnya lebih, tak ke 50 karton sih, ya nggak apa-apa. Terserah dari itu. Kalau saya kadang-kadang saya sesuaikan dengan pesanan kemasan. Kalau misalnya mereka sendiri sudah kemasan ini. Kalau mas ini kok sedikit ini MOQ-nya 4.000 misalnya. Nanti kalau mau kalkulator mungkin bisa saya share. Oke. Teman-teman? Atau sudah mau Mbak Seju? Nanti sambil boleh silakan Mbak. Iya. Kalau iya, betul. Iya. Ini ada nggak kalau misalnya dibagi daerah misalnya itu kan juga besar yang tidak digunakan. Jadi mungkin bisa atau apa yang bekerjasama dengan badan. Jadi kami mungkin bisa bikin yang sama tapi mungkin cuman saya untuk bisa produksi pun ada kami tapi saya ori jadi sampai saya ulang karena sama dia saya tidak ada jadi dua kayak warna makanan saya tambah biasanya orang yang rasa banget menggairahkan itu saya tidak suka itu biasanya kalau untuk yang kayak gitu pernah saya terima itu saya berulang di sini karena saya tidak tahu di tengah itu ada bakteri apa yang menempel. Jadi saya goreng ulang, saya ulangi lagi di sini dan saya campur rasa-rasa juga di sini. Saya tidak, kalau untuk rasa-rasa saya tidak mau itu dikerjakan orang biar standar. Jadi itu terima kasih. Mudah-mudahan ya. Ayo kita ngobrol nanti bisa. Oke, silakan. Saya ingin tahu ini kan produk itu dari mulai dari 5 tahun dan banyak varian produk. Jadi saya ingin bagaimana proses ide mendapatkan ide ya produk ini apakah ketika saya ingin membuat varian mencari ide atau memang ide itu muncul
Jadi YouTube itu apapun kalian bisa dapat. Ya. Jadi saya mau bikin granola dulu, terus saya mau bikin tepung pisang, itu juga saya bacanya dari Google dan lain-lain. Karena saya manfaat tepung pisang, manfaat pisang apa, ternyata di situ ada bisa dibikin tepung. Akhirnya saya mulai semua dibentuk koyo. Ternyata ada. Jadi sebetulnya ide itu bisa dari mana saja. Seperti juga yang saya sampaikan. Misalnya ide itu kayak kita pas lagi nonton pameran, itu juga bisa dapat ide. Kita main ke toko, bisa juga dapat ide. Sekarang dulu saya sebelum ada bandananya, saya juga sering sih beberapa kali keluar, misalnya cuma ke Malaysia, Singapura, gitu ya. Di sana kalau dulu mainnya, pikiran kita adalah pokoknya aku dolan dia. Kalau sekarang beda. Aku tuh boleh makanan apa ya? Yang kira-kira bisa tak ambil idenya. Ide itu bisa dari mana? Itu ya kan? Banyak dan banyak banyak pasti. Oh, kamu yang aja. Iya, Mbak. Bagaimana kita misalnya kalau kayak saya sebagai bumbu itu kan kalau mungkin pisang umum banyak yang mungkin, tapi kayak bumbu itu kan jarang mengembangkan kenalkan sama kepala saya karena biasanya saya jadi guru tamu di sana. Ya boleh. Besok pagi jam 8 kamu sampai sini Pak. Kita aja. Jadi besok itu saya guru tamu di sana dan praktek juga sekalian. Nah, besok tak kenalan dan mungkin Mbak Arjin bisa lihat mesin-mesin apa yang ada di sana karena kan ada 2 lab dan aku melihat semua dengan mereka dan satunya aku berbeda yang adalah untuk pisang. Nah, jadi saja jadi kalau ada yang bisa di ini kan kita kerjasama pasti senang ya itu ada yang mau ikut ke